Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Amma ba'. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami dan dimohon kepada teman-teman untuk bisa men-share dan juga me-like dari video kami ini. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi pada sejarah pikiran ekonomi Islam. Mohon maaf teman-teman. Jadi saya selaku pemateri awal akan menjelaskan tentang perekonomian di masa Rasulullah dan juga kegiatan ekonomi pada periode Mekah. Langsung saja kita masuk ke materi awal. Perekonomian di masa Rasulullah pada tepatnya pada tahun 571 dan juga 632 Masehi. Jadi pada saat itu ilmu ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Jadi lama setelah itu baru muncul pengetahuan modern. Namun pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi pemikiran ekonomi ini muncul pada saat zaman Rasulullah SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi ini muncullah bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada abad akhir 6 Masehi hingga abad ke-5 ke-7 Masehi. Ya kurang lebih ini. Terus setelah masa tersebut banyak sarjana muslim memberikan kontribusi karya pemikiran soal ekonomi. Itu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci lagi dari artikel yang saya baca. Jadi kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islamnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di masa ini adalah pada masa Madinah, bukan pada masa Makkiyah atau Mekah. Karena pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian. Sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Begitu teman-teman. Jadi yang dijelaskan di sini pada zaman Madinah, bukan pada zaman Mekah. Selanjutnya akan kita bahas lagi pada masa zaman Mekah. Kita lihat lagi pada PPT kembali. Jadi kegiatan ekonomi pada periode Mekah. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kegiatan ekonomi pada periode Mekah ini ya pada masa itu dapat kita jelaskan bahwa itu sebelum Rasulullah menggunakan perekonomian beliau di Madinah. Jadi pada masa Mekah ya pada masa sebelum Rasulullah datang. Bisa kita baca aktivitas perdagangan di kalangan masyarakat Arab waktu itu berlangsung menurut aturan jahiliyah sebagai keyakinan yang mereka anut. Kegiatan perdagangan yang didasari pada keyakinan banyak yang kontra dengan nilai-nilai Islam yang dibawa Muhammad SAW. Jadi kontra dengan adab-adab dan juga nilai-nilai Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kita lihat dari artikel yang saya ambil. Mohon maaf kepada teman-teman walau saya ngambil dari Blogspot, cuman ini dapat kita gunakan referensi saja, bukan sebagai daftar pustaka atau misalkan sebagai rujukan penting. Cuman ini sebagai poin-poinnya aja saya ambil. Jadi kita lihat
bahwasanya pada zaman kegiatan ekonomi bangsa Arab pada zaman Mekah, mereka itu sudah mengenal tentang pertanian. Di sini kita bisa baca bahwasanya sudah mengenal tentang pertanian. Nah, bahkan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Jadi mereka sudah paham bagaimana cara menanam, bagaimana cara menggarap tanah untuk ditanami padi. Terus mereka juga menggunakan 3 sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian mereka pada saat itu. Misalnya pada saat Rasulullah mensyiarkan agama Islam. Jadi sebelumnya nih, yang pertama ada sistem sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia lain, gandum atau produk pertanian sebagai alat pembayaran. Jadi sebagai alat pembayaran mereka itu bisa menggunakan emas, logam mulia, gandum, atau produk pertanian yang lain. Terus yang kedua, sistem bagi hasil. Misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Jadi dapat kita lihat bahwasanya sudah benar, sistemnya sudah benar. Cuman bisa kita lihat tadi kan PPT-nya bahwasanya di PPT mereka tetap menggunakan sistem yang mereka anut. Jadi walaupun bagi hasil tapi cara yang mereka gunakan tuh salah. Mereka merasa mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, maka semena-mena dalam memberikan gaji kepada si penggarap. Yang ketiga ada sistem pandego, yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Nah, jadi teman-teman bahwasanya sistemnya ya seperti yang saya sudah bilang, sistemnya sudah Islami. Cuman cara pengaplikasiannya yang agak salah menurut saya. Mungkin kepada teman-teman yang bisa mengomentari atau memberikan saran atau kritik bisa kita buka komentar di bawah nanti. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya insya Allah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengelolaan keuangan negara periode Madinah, yaitu pada saat zaman Rasulullah sudah menjadi nabi, dan juga perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin, dan juga pemikiran ekonomi Islam yang terakhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan atau membahas ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan keuangan negara periode Madinah. Sebelum Islam datang, situasi kota Yasrib sangat tidak menentu karena tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat secara penuh. Hukum dan pemerintahan di kota ini tidak pernah berdiri dengan tegak dan masyarakat senantiasa hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa kelompok penduduk kota Yasrib berinisiatif menemui Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sifat alamin yang artinya terpercaya untuk memintanya agar menjadi pemimpin mereka. Mereka juga berjanji akan selalu menjaga keselamatan diri Nabi dan para pengikutnya serta ikut memelihara dan mengembangkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib sesuai dengan perjanjian. Di kota yang bertanah subur ini Rasulullah SAW disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin kota Yasrib. Sejak saat itu kota Yasrib berubah nama menjadi kota Madinah. Madinah merupakan negara yang baru terbentuk yang tidak memiliki harta warisan sedikit pun. Oleh karena itu, Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah, utama tergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Bentuk penekanan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali didirikannya pemerintahan Islam, dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan
yang mengindikasikan bahwa negara tidak dapat dimobilisasikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini beliau mempunyai beberapa strategi. Yang pertama yaitu membangun masjid, karena masjid sebagai tempat utama untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya, dan masjid juga merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Kedua, merehabilitasi muhajirin Mekah di Madinah. Di sini beliau mempunyai tugas yaitu ingin memecahkan permasalahan yang terjadi pada kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga, membuat konstitusi negara, yaitu dengan menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah ini. Pemerintah menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam. Keempat, menciptakan kedamaian dalam negara. Untuk kedamaian dalam negeri, Madinah dinyatakan sebagai tempat anti pelanggaran di antara kedua harasnya. Padang rumput tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan tidak diperbolehkan membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan, ataupun peperangan. Yang kelima, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Rasulullah mengeluarkan piagam yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara. Yang keenam, menyusun sistem pertahanan Madinah. Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan negara, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Bolehkan membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan, ataupun peperangan. Yang kelima, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Rasulullah mengeluarkan piagam yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara. Yang keenam, menyusun sistem pertahanan Madinah. Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan negara, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ginanjar. Di sini saya membahas tentang perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Abu Bakar yakni memiliki nama lengkap Abdullah ibnu Al-Tamimi. Ia dilahirkan di Makkah tahun 573 Masehi dari pasangan Abu Quhafah dan Ummu Khair. Abu Bakar terkenal sebagai saudagar kaya yang berderma. Beliau terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham setiap hari, ditambah daging domba dan pakaian biasa. Beliau juga membangun Baitul Mal dan meneruskan sistem perindustrian harta untuk rakyat. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, beliau juga mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara. Misalnya untuk khalifah sendiri, tapi digaji amat sedikit, yaitu 2,5 sampai 2,75 dirham setiap harinya, hanya dari Baitul Mal. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar menyadari sektor pertanian bagi perekonomian. Karenanya beliau mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Maka siapa saja yang gagal mengelolanya dalam waktu 3 tahun, ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Pada masa Khalifah Umar, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma syariah sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan di kota-kota. Pada saat yang sama, termasuk di daerah pedalaman seperti Ubullah, Yaman, Damaskus, Makkah, dan Bahrain,
Khalifah Umar membangun Baitul Mal yang reguler dan permanen di ibu kota. Kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. Selain sebagai bendahara negara, Baitul Mal juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan Khalifah adalah yang berkuasa atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan Diwan yang pertama yang disebut Al-Diwan, yang sebenarnya Al-Diwan yaitu sebuah kantor yang didirikan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini perekonomian semakin rumit sejalan dengan semakin luasnya negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada 6 tahun pertama masa kepemimpinannya, Bahl, Kabul, Ghazni, Kerman, Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama, Islam mengikuti 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam atau SDA. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan dan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan secara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Dalam pemerintahan Khalifah Utsman, komposisi kelas sosial dalam masyarakat berubah sedemikian cepat yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau diangkat menjadi Khalifah Islam yang keempat oleh segenap kaum muslim, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab. Secara sukarela, Ali daftar penerima bantuan Baitul Mal, bahkan Khalifah Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya dan menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan memungut pajak terhadap pemilik sayuran segar yang akan dibuat bumbu makanan. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan dari dana Baitul Mal. Namun, Khalifah Ali menolaknya. Dalam riwayat lain, Khalifah Ali juga pernah memenjarakan gubernur Rai yang dianggapnya telah melakukan tindakan korupsi. Khalifah Ali menginginkan mendistribusikan seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal, berbeda dengan Khalifah Umar dengan kebijakan menyimpan sebagian cadangan. Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Mungkin ini solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang pada masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikut di Irak. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintah, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini seperti yang ditulis dalam sebuah surat yang isinya tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjut oleh Eko Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Kiki Prayuda akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam dibagi sepengetahuan saya
menurut saya itu ada 3 macam. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Periode pertama atau fondasi masa awal Islam pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi. Pada periode ini banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama pada sahabat Rasulullah dan para tabi'in, sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Yang periode kedua pada tahun 450 sampai 850 Masehi Hijriah atau 1058 sampai 1446 Masehi. Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh menjamunya korupsi dan dekadensi moral serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Terus pada periode ketiga pada tahun 850 sampai 1350 Hijriah sampai 1446 sampai 1932 Masehi. Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir. Jadi pada pemikiran 1, 2, 3 saya akan menjalankan dengan pemikiran 1. Pada periode ini banyak sejarah muslim yang pernah hidup bersama. Jadi dulu itu ada sarjana muslim itu hidup berdampingan dengan Rasulullah dan para tabi'in, sehingga sarjana muslim itu dapat referensi ajaran Islam yang autentik. Terus periode kedua itu pada masa ini banyak latar belakangi oleh munculnya korupsi. Pada periode kedua ini itu korupsi dan dekadensi moral itu banyak terjadi dalam kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam pada waktu itu meskipun ada cekcok dengan orang kaya atau orang miskin, itu tidak berpengaruh dalam perekonomian Islam saat itu. Perekonomian Islam saat itu meskipun ada korupsi dan dekadensi moral itu masih makmur. Dan periode ketiga ini
Nah, jadi periode ketiga ini kejayaan mulai terlihat, pemikiran dan juga dalam bidang hal lainnya mulai terlihat dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir. Nah, cukup sekian. Apabila saya kurang jelas, mohon dimaklumi. Dan kalau ada salah kata, saya minta maaf. Ini ada kata-kata dari Jimroh yang berbunyi, waktu lebih berat daripada uang. Anda dapat mendapatkan lebih banyak uang, tetapi Anda tidak dapatkan lebih banyak waktu. Nah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.